is the presentation video from GoTo. On this occasion, we would like to explain about the sound patterns of language. My name is Yasram Firdaus NBM 17, and I would like to explain about the first material, phonology and phonics. So the first one is phonology. Phonology is the systems and patterns of speech sounds in a language. Phonology is concerned with the abstract and mental aspect of speech sounds rather than the actual physical articulations of their sounds. Phonology is about the underlying design, the blueprint of each sound type, which serves as the constant basis of all the variations in different physical articulations of their sound type in different contexts. Dari sini dapat disimpulkan bahwa fonologi itu merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Sebuah bunyi harus memiliki makna yang berbeda karena hal inilah yang menyebabkan kata-kata seperti far, tar, car, dan bar memiliki makna yang berbeda. Jika dilihat dari sudut pandang ini, kita dapat melihat bahwa fonologi itu berkaitan dengan bunyi-bunyi abstrak yang memungkinkan kita untuk membedakan makna dari bunyi yang kita dengar ataupun yang kita ucapkan. Lalu yang kedua yaitu phonics. Phonemes is it's one of meaning distinguishing sounds in a language. Jadi phoneme itu merupakan masing-masing bunyi bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna. Dapat diambil contoh pada kata fine dan bite. Kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Tetapi apabila kita mengganti salah satu bunyi dengan bunyi yang lainnya dalam satu kata dan kata tersebut memiliki perubahan makna, maka kedua bunyi tersebut mewakili fonem yang berbeda. The basic phonemes of English are listed with the consonant, vowel, and diphthong diagrams. So I think that's enough from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Mutahirin. I want to tell you about phones. Phones is the different version of speech sounds produced. Jadi maksudnya phones ialah perbedaan versi dari pengucapan suara yang dikeluarkan. Maksudnya gini, suara yang kita keluarkan saat kita mengucapkan suatu kata ataupun suatu kalimat, nah itu namanya phones. Contoh misal kucing ya, kucing bahasa Inggrisnya ialah cat. Nah, cat itu dinamakan phones. Jadi suara cat, suara cat itu dinamakan phones ya. Jadi suara yang keluar dari yang dikeluarkan pada saat kita berbicara ataupun kita ngomong yang keluar dari mulut. Nah, itu namanya phones. Terus kemudian allophones ya. Yang kedua in the second allophone. Allophone itu kalau kita merujuk ke allo ya, kata allo itu namanya dua dijadi two in one ya. Allo itu two in one. Jadi yang dimaksud allophone itu ialah fonenya berbeda, akan tetapi fonemnya sama. Tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Gea tentang fonem. Jadi kalau di allophone itu dua phones akan tetapi dengan satu fonem. Misal contoh the T sound in the word tar is normally pronounced with stronger puff of air than is present in the T sound in the word star. Nah, di contoh pada kata contoh pada suara T di kata tar ya, sama suara T di kata star ya. Dan ini padahal kalau fonemnya sama-sama T, akan tetapi dalam pengucapannya itu beda. Atau yang dimaksud fonnya tadi ada dua. Nah, kalau yang tar itu ada udaranya sedikit, jadi tar. Kalau yang di kata star, nah itu biasa star biasa. Nah, jadi kesimpulannya allophone itu
dua fonts akan tapi dalam satu fonem itu allophones. The next minimal I want to tell you about minimal pairs. Minimal pairs are words that vary in one single sound. They are written identically but they contrast in one phoneme placed in the same position. Nah, jadi minimal pairs ialah kata-kata yang berbeda dalam satu suara. Mereka ditulis secara identik akan tetapi kontras di satu tempat fonem pada posisi yang sama. Jadi maksud example contoh kata fan sama van ya. Kata fan sama van. Nah, ini di sini terjadi fonemnya hampir sama, berdekatan, akan tetapi dia menempati posisi yang sama, yaitu di depan sendiri ya. Jadi yang pertama itu fonemnya pakai F, yang kedua fonemnya pakai V. Jadi hampir sama, kontras gitu. Nah, dan bertempat di posisi yang sama. Terus contoh yang lain, bed sama bed ya, side sama side ya, gitu. The next minimal sets. Minimal sets when a group of words can be differentiated each one from the others by changing one phoneme. Ketika sekelompok kata dapat dibedakan masing-masing dari yang lain dengan mengubah satu fonem, itu namanya bisa disebut minimal sets atau ya set minimal ya, minimal sets. Nah, jadi sekelompok kata ya itu dapat dibeda-bedakan ya dari yang lain itu dengan cara mengubah satu fonem. Contoh example base of the vowel phonemes of English. Jadi fonem contoh dengan fonem huruf vokal ya, feet, foot, and food. Nah, jadi fonem huruf vokalnya yang dirubah sehingga menjadi berbeda-beda kata. Itu. Yang kedua, based on consonant phonemes. Example big, big, rig, fig, dig, wig. Nah, jadi yang dirubah ini fonem huruf konsonan. Nah, dirubah sehingga menjadi kata-kata yang berbeda-beda. Thank for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Anita Larasati Dwi Anggraini, NPM 27. I wanna explain about phonotactics and syllables. Okay, first I wanna talk about phonotactics. Phonotactics, it have been formed without obeying some constraints on the sequences or positions of English phonemes. That represents accidental gaps in the vocabulary. Jadi salah satu contoh, langsung saja contoh ya. Salah satu contoh dari phonotactic ini, misalkan ada orang bilang, wow, he is a very ignorant guy. Lalu yang lain bilang, yeah, he is a big wig. Oke, wig, V-I-G. Ini adalah singkatan dari very ignorant guy. Kalau kita cari kata ini di kamus, kita nggak bakalan nemu. Tapi berhubung ada orang-orang modern yang menggunakannya, maka muncul istilah itu. Nah, jadi istilah itu sebenarnya tidak punya makna, melainkan singkatan dari beberapa kata dalam bahasa Inggris. Itu. Lalu ada juga dalam kata lain, phonotactic ini adalah cara-cara di mana fonem diizinkan untuk digabungkan dalam bahasa tertentu. Jadi, kayak bagaimana bunyi-bunyi bahasa atau alfabet itu disusun atau disatukan untuk menjadi suatu kata yang memiliki makna tertentu. Kayak misalkan ada juga dalam bahasa Inggris huruf B dan L, BL itu biasanya taruh di awal kata, nggak bisa ditaruh di akhir kata. Kayak misalkan blink, blank, itu kan di awal kata. Tapi kalau misalkan huruf NK, itu biasanya cuma ditaruh di akhir kata, kalau di awal kata nggak pernah bisa. Jadi ada aturan tersendiri, nggak asal-asalan dalam bahasa itu. Dan mungkin itu saja, nanti lebih jauhnya akan ada bab tersendiri tentang phonotactics.
Lalu kita masuk ke syllable. Syllable ini dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai suku kata. Oke, syllable it's a unit of sound which must contain a vowel sound. Jadi dia harus punya huruf vokal. Lalu common type is vowel and consonant. And the basic element. Okay, I want to explain what the basic elements later. Jadi kalau untuk suku kata ini, dia setidaknya dalam satu syllable itu harus terdiri dari satu vowel sound. Kayak misalkan can, ada huruf A. Lalu should itu juga termasuk satu vowel sound. Lalu kalau untuk elemen dasar dari syllable ini sendiri seperti apa? Jadi kalau dalam bahasa Inggris, elemen dasar dari syllable itu ada, yang paling dasar ada dua. Pertama ada onset, jadi di huruf awal pada kata tersebut itu merupakan huruf konsonan. Huruf konsonan entah satu atau lebih, itu disebut sebagai onset. Lalu berikutnya ada rhyme. Nah, dalam rhyme ini masih dibagi lagi. Bisa berupa huruf vokal atau vowel, itu disebut sebagai nukleus. Lalu kalau masih ada yang mengikutinya lagi, huruf konsonan, itu disebut sebagai koda. Saya kasih contoh. Misalkan saya mau bilang no, N itu huruf konsonan dan dia terletak di awal kata, maka dia disebut sebagai onset. Lalu O itu adalah huruf vokal, dia posisinya sebagai nukleus. Maka kalau misalkan posisinya cuma onset dengan nukleus, ini disebut sebagai open syllable atau syllable yang terbuka. Lalu kalau misalkan kita tambahin lagi not, di situ ada muncul huruf baru. Jadi setelah onset ada lagi vowel yang sebagai nukleus, lalu ada muncul juga koda. T, not, T itu sebagai koda. Maka kalau misalkan kodenya sudah muncul, ini disebut sebagai closed syllable atau syllable tertutup. Oke, itu saja dari saya, dilanjut oleh teman-teman saya. Halo semuanya, nama saya Muhammad Maulana Irsyad dari kelompok 3. So, I will explain about this one, consonant cluster. Jadi, consonant cluster itu both onset and coda can consist more than one consonant, as also known as consonant cluster. The combination ST or consonant cluster use as onset word stop as coda in the word pause. So maksudnya gini, untuk consonant cluster sendiri itu kalau misalkan ada dua konsonan yang berbeda dalam satu kata atau satu kalimat, maka dia bisa disebut konsonan cluster. Nah, untuk contohnya sendiri bisa kalian lihat di PPT kita. Nah, di situ tertulis ada stop, word stop. It mean berhenti kan. Nah, stop yang menjadi konsonan cluster itu adalah S dan T. Jadi misalkan kalau kita baca sama-sama itu menjadi stop. Nah, ada dua konsonan di sini. Nah, oleh karena itu kita membacanya jadi seperti digabung menjadi satu, padahal itu adalah dua konsonan. Nah, konsonan cluster sendiri itu tidak hanya terdiri dari dua konsonan saja, tetapi bisa lebih dari 2, 3 maupun 4. Kalau 4 itu sudah jarang banget digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi paling banyak itu yang digunakan adalah 3 konsonan dalam satu kalimat atau satu kata. Misalkan ini ada contohnya splash, shadow, 12. Nah, itu kan adalah sebuah konsonan cluster. Nah, konsonan cluster sendiri ini termasuk masalah ketika seseorang yang baru belajar berbahasa Inggris kemudian menemui ini, banyak problem untuk spelling atau untuk penggunaan
dalam speaking. Jadi kalau nggak dilatih vowel soundnya itu pasti akan sulit untuk pengucapan dari konsonan cluster itu sendiri. Nah, jadi untuk mempelajari konsonan cluster sebaiknya kita bisa melatih lidah kita untuk twist challenge. Nah, itu bisa untuk meningkatkan cara membaca konsonan cluster seperti yang dicontoh ini. Contohnya itu banyak banget, cuma saya ngasih hanya sampai 3 konsonan cluster. Kalau sudah 4 itu tidak umum digunakan dalam bahasa Inggris sehari-hari. Jadi untuk contohnya itu umumnya saja, untuk saya jelaskan di sini. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang assimilation. Assimilation is sound change in which some phonemes, typical consonant or vowel, change to become more similar to other nearby sounds. Nah, maksudnya itu gimana sih? Vowel bisa berubah untuk nearby sounds dan nearby di huruf di dekatnya. Jadi dia itu bakal berubah kalau misalkan kita itu pengucapannya rapidly speech. Jadi pengucapan secara cepat itu bakal berubah. Nah, kalau misalkan untuk normal speech atau pengucapan biasa itu biasanya tidak berubah. Jadi assimilation-nya tidak terlalu mencolok. Nah, untuk contohnya di sini saya tidak mencantumkan contohnya, lupa. Tapi saya akan jelaskan di sini. Nah, contohnya itu adalah handbag. Handbag itu kan handbag. Nah, kalau misalkan kita di rapidly speech atau membaca secara cepat, itu kita bakalan menggunakan assimilation ini menjadi handbag. Handbag menjadi M, bukan ND. Nah, kalau misalkan I had a handbag, normal speech menjadi rapidly speech, I bought a handbag yesterday. Nah, itu kan jadi assimilation. Jadi seperti itu. The most yang paling sering digunakan itu adalah implant. Sebenarnya itu bukan implant tapi implant. Implant. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Itu namanya kan implant. Tapi kita sudah sering menyebutnya implant. Itu kan cara membaca cepat. Jadi assimilation-nya itu menjadi kebiasaan, sekarang menjadi implant seperti itu. Jadi assimilation itu cuma permainan dari vowel atau sound change dari phonemes menjadi agar terlihat seperti mirip-mirip seperti itu. Nah, oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Farda Sufa. I want to explain about elisions. Elisions is a process of not pronouncing a sound segment that might be present in the deliberately careful pronunciations of a word in isolation. Elisions is often used in music in order to keep the rhythm. Jadi elision ini adalah proses yang tidak mengucapkan segmen suara yang mungkin ada dalam pengucapan kata yang sengaja dilakukan secara terpisah. Dan elision ini digunakan dalam musik untuk menjaga ritme. For examples of elisions, kinda is kind of, sorta is sort of, hafta is have to,
Master is must have. Never is never. Gonna is going to. Wanna is want to. Can it is cannot. Or is over. This is it is. These two processes of assimilations and elisions occur in everyone's normal speech and should not be regarded as some type of sloppiness or laziness in speaking. Rules about how a language should be pronounced, but to try to come to understand of the qualities and patterns which underlie the actual use of sounds in language. Jadi, kedua proses asimilasi dan elisi ini terjadi dalam percakapan normal setiap orang dan tidak boleh dianggap sebagai semacam kecerobohan atau kemalasan dalam berbicara. Aturan tentang bagaimana bahasa harus diucapkan untuk mencoba memahami keteraturan dan pola yang mendasari penggunaan suara dalam bahasa yang sebenarnya. Terima kasih.